Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran WP Karawang. Kali ini di pertemuan ke-6 ya. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum yang sudah disampaikan di pertemuan kelima, yaitu tentang pembuatan flow map diagram dan juga diagram konteks ya. Yang nanti kita juga akan bahas mengenai DFD secara keseluruhan, yaitu terkait dengan level DFD dan lain sebagainya. Oke, baik, langsung saja. Di pertemuan kali ini tools yang digunakan adalah Visio ya. Jadi rekan mahasiswa, jika belum terinstall Visionya, maka diinstal terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, di sini saya akan coba mempraktikkan ini ya, cara pembuatan flow map diagram di dalam Visio ya. Oke, flow map diagram. Nah, untuk simbol-simbolnya ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke, baik, langsung saja ya. Nah, kemudian berikutnya saya juga akan membuatkan salah satu diagram konteks yang ada di dalam DFD ya, data flow diagram. Saya akan coba buatkan seperti ini juga ya, biarkan mahasiswa tahu bagaimana cara pembuatan flow map yang benar dan juga pembuatan DFD yang benar ya. Oke. Nah, langsung saja yang pertama saya akan buat terlebih dahulu, yaitu flow map diagram. Saya coba taruh di samping. Oke. Nah, kemudian ini agak diperkecil ya ukurannya. Size-nya 50. Kecilannya 75. Nah, biar kelihatan ya. Nanti kita abaikan dulu untuk tulisannya nggak kebacanya. Oke, kemudian berikutnya saya buka Visionya. Coba buka Visionya. Nah, ini ya, ini produknya Microsoft. Jadi rekan mahasiswa install Microsoftnya dulu, baru install Visionya. Oke, pilih yang blank diagram aja dulu. Nanti kita coba bagaimana cara memanggil flow map diagram. Ini bacakannya. Oke. Nah, setelah tampil tampilan seperti ini, nah ini adalah halaman projectnya. Nah, rekan mahasiswa sebetulnya bisa menggunakan new project ya, bisa seperti itu juga, atau kayak tadi ya, menggunakan blank project. Oke, ini agak diperbesar biar terlihat. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada fasilitas search ya. Nah, rekan mahasiswa yang terpenting pertama adalah search, namanya cross functional ya. Nah, searchnya gini aja ya, klik search ya, jangan di static, klik search cross, lebih enak seperti ini, kemudian enter. Cross LS-nya yang double ya, sorry. Oke. Nah, di sini ada cross functional flowchart. Nah, ini namanya cross functional flowchart ya. Kalau di dalam Visio bisa diklik. Nah, kemudian ini yang nanti akan membuat pembatasnya atau boundary-nya. Oke, seperti ini cara pembatasnya. Oke, kalau misalkan ada lagi ya tinggal tambah lagi, taruh saja di sini. Nah, gitu nanti akan nyambung sendiri ya. Oke, misalkan saya buatkan 3. Oke. Nah, nanti title, nama objeknya bisa diubah. Oke, ini fasenya. Nah, berikutnya yang dibutuhkan adalah simbol flowchart ya, simbol flowchart. Nah, ini ya, simbol-simbol ini didapat dari mana? Nah, simbol-simbol ini adalah didapat dari basic diagram. Pilih search lagi.
cari di sininya basic, ada nggak ini ya, basic of flowchart, klik. Nah ini simbol-simbolnya, nanti rekan mahasiswa bisa tinggal pasang-pasangkan. Defaultnya warnanya sebetulnya adalah biru ya, garisnya kalian bisa ubah seperti saya, seperti ini ya, jadi hitam warnanya biar apa ya, biar berstandar lah ya, warnanya hitam saja, nggak perlu berwarna-warni ya, karena bukan sedang lomba lukis. Oke, nah, kemudian di sini title-nya kita samakan dengan yang di sini ya. Nah, di sini buatkan title-nya adalah sistem yang sedang berjalan. Oh, atau ini kurang spesifik ya. Kita buat di sini adalah sistem penjualan toko yang sedang berjalan gitu ya. Kita buatkan di sini ya. Sistem toko yang sedang berjalan ini ya, atau yang berjalan, yang sedang berjalan gitu aja. Oke, boleh. Di sini objeknya kita buatkan ada pembeli, ada kasir, ada pemilik toko. Pembeli, kasir, dan pemilik toko. Oke. Nah ini fontnya bisa digedein ya, terserah rekan mahasiswa mau berapa. Ini defaultnya 12, kalau mau digedein ya tinggal blok saja jadi 14 gitu ya, atau Ctrl Alt 14 gitu ya. Kita bisa di bold juga, enggak ya, terserah. Ya, asal jangan dikasih warna, udah biarkan saja. Nah ini bisa digeser, ini ada batasnya ya. Nah, sampai ke sini, jadi nggak perlu jauh-jauh nanti. Oke, ini juga bisa dikit kasih agak gedean. Oke, nah begini ya sistemnya. Nah kemudian berikutnya apa yang diperlukan? Oh, ternyata di sini mengambil. Sebenarnya ini proses ya. Oke, di sini kita abaikan dulu untuk simbolnya. Ini kita buatkan mulai, artinya untuk startnya kita buatkan simbolnya seperti ini ya. Untuk memulai suatu project atau suatu alur biasanya dibuatkan simbol seperti ini ya. Oke, ini berarti ya start. Taruh di sini. Oke. Ini nggak bisa dilihat. Klik dulu. Kita buatkan teksnya. Tinggal klik kanan, kemudian add text. Nanti akan di sini mulai. Nah, kalau bahasa Indonesia semua ya. Size-nya defaultnya 8 ya. Kita buat 14 ya, mulai. Kemudian berikutnya mengambil barang. Sebenarnya proses ya, kalau mengambil barang sebenarnya harusnya menggunakan ini ya, proses. Nah kita ya tinggal mengacu ke sini saja. Oke, simbol ini menyatakan input. Nah ini ya, simbol ini menyatakan input atau masukan berasal dari dokumen ya, dokumen dalam bentuk kertas atau output yang dicetak ke dalam kertas. Sebenarnya ini bisa juga digunakan ya dalam diagram ini, karena di sini melihat daripada alurnya adalah mengambil barang. Nah sebenarnya nggak cocok ya, mengambil barang harusnya jangan ini ya. Sini
kalau bisa bahasanya ganti, jangan mengambil barang ya, melihat catatan. Nah, kemudian baru berikutnya adalah proses mengambil barang belanjaan gitu ya, bisa ditambahkan. Oke, coba mana simbol menunjukkan. Nah, ini pengolahan ya, ini proses antara simbol yang satu dengan lain. Ini simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer, biasanya dibuat sebagai simbol proses atau proses simbol. Nah, ini sebenarnya kalau ada komputernya, kalau kita manual nggak pakai itu ya. Ada juga, nah ini simbol yang menunjukkan pengolahan secara manual. Nah ini, yang cocok itu adalah ini. Nah, kita menggunakan ini saat mengambil. Oke, berarti yang pertama adalah melihat catatan, atau bisa dibuatkan seperti ini. Nah, kita agak revisi ya simbol yang sebelumnya. Jadi di sini catatan atau ya, catatan, atau tulis di sini buku belanjaan gitu ya. Biasanya seperti ini, buku belanjaannya mana gitu kan. Ini boleh 12 saja ya, kayaknya terlalu gede. Oke, nah, kemudian buatkan konektornya, bisa pakai ini ya, konektor ke bawah seperti itu. Nah ini karena belum berjenis panah, rekan mahasiswa bisa ganti jenisnya. Di sini di line, kemudian di sini ini panah seperti ini ya. Oke, nah gitu ya. Oke, nah berikutnya setelah itu ada ini ya, mengambil barang yang dibeli gitu ya. Biasanya dari sini kan, lainnya bisa pakai yang tadi lagi, atau boleh lebih enak jangan yang ini ya simbolnya, karena nggak ada bahasa garis kalau di sini. Nah pakai ini aja ya, ini lebih kelihatan seperti ini. Berarti di sini mengambil barang yang akan dibeli. Oke, gitu ya. Oke, gitu. Setelah mengambil barang yang dibeli, kemudian berikutnya baru mencatat nih, ya kan, hasil prosesannya akan dilakukan proses pencatatan oleh sini. Nah di sini boleh kita copy paste saja. Nah sini mencatat barang gitu ya, kasir itu mencatat barang belanjaannya apa saja. Oke, panahnya langsung ke sini. Oke, linknya kita buat lagi, atau kalau mau nanti nunggu sampai selesai boleh. Mencatat barang belanjaan. Oke. Nah selanjutnya membuat bukti pembayaran, ya kan. Membuat bukti pembayaran ini proses juga. Nah, biasanya di dalam nota ya. Membuat bukti pembayaran ini juga proses, atau boleh copy paste ya. Tapi kalau di XML UML nggak boleh copy paste ya.
mencatat barang belanjaan, kemudian berikutnya bukti pembayaran. Ya, biasanya mencatatkan ini bahasanya apa tadi? Membuat bukti pembayaran, mencatat barang belanjaan, membuat bukti pembayaran, kemudian bukti pembayarannya bisa dijadikan output ya. Nah, ini outputnya bukti pembayaran. Kalau dua seperti ini ya, double. Nah, berarti bukti pembayarannya ada dua. Ini sorry. Nah, bukti pembayaran ini yang satu diserahkan ke pelanggan, dirapikan ya, itu deh. Yang satu diserahkan ke pelanggan, yang satu lagi disimpan. Ya. Bahasanya apa di sini? Bukti pembayaran saja ya. Pokoknya kita ganti menjadi 12. Kita copy yang satunya. Oke. Panah lagi, store tipe ke sini. Ada satu lagi ke sini. Nah, ini luruskan ya. Diusahakan lurus semuanya. Nah, kalau kayak gini tarik ke bawah. Nah, dibuat grup dulu. Biar nggak melenceng. Ini agak melenceng. Oke. Nah, kalau melenceng bisa rekan masnya kontrol L ya, CTRL L. Nah, nanti biar lurus. Di blok tapi dulu ininya gambarnya. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian berikutnya melakukan pembukuan. Nah, biasanya di sini ya kan, atau sebenarnya bisa lagi di sini dari bukti pembayaran ini. Oke, kita buatkan panahnya dulu ya semuanya. Buatkan panahnya dulu. Yang ini juga dibuatkan panah ke bawah dulu. Sorry. Balik panahnya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting panahnya benar. Oke. Nah, ini buatkan garis putus-putus saja ya. Oke. Buatkan garis putus-putus. Sini. Line-nya dibuat putus-putus seperti ini. Oke. Nah, setelah itu dari pembeli ini memberikan, berarti kan input ya, input. Kalau input simbolnya gimana, lihat di sini ya, input, simbol yang menyatakan proses input dan output tentang tergantung dan jenis peralatan yang dibuatnya. Oke, ada lagi sebenarnya input selain ini. Nah, ini ya, simbol memasukkan data secara manual, non keyboard ya. Nah, ini kita bisa menggunakan simbol itu, simbol ini ya, set. Nah, sini bahasanya adalah menyerahkan
membayar gini aja ya. Membayar gini ya, membayar belanjaan. Oke, dibuat sininya 12. Ini bisa di update seperti ini. Ini boleh digedein. Seperti ini. Ada pembatas-pembatasnya ya, jadi bisa disesuaikan. Yang hijau itu pembatasnya. Oke, harusnya seperti ini kan proses manualnya. Misalkan seperti ini ya, bukti pembayarannya, kemudian langsung membayar. Biasanya kan kalau yang proses manual itu sebelum dicetak udah dicatat dulu baru dibuatkan, misalkan seperti itulah ya. Oke, Ctrl L aja, coba kita. Nah, ini untuk menormalkannya ke pointer ya, klik pointer. Oke, Ctrl L. Oke, membayar, bukti pembayaran. Sebenarnya harus membayar dulu ya, membuat bukti pembayaran. Nah, gini ya, berarti prosesnya ada di sini nih, salah. Oke, ada tambahannya, pindah ke sini ya. Nah, penting ya alur itu. Jadi kalau nggak paham alurnya, wah bahaya, bisa salah gitu. Oke. Oke, nah ini dari sini ke sini dulu. Nah, sini dulu membayar belanjaan. Oke, nah setelah itu dari sini ke sini. Nah, di sini membuat bukti pembayaran, lalu bukti pembayarannya diserahkan ke pembeli gitu ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Mulai buku belanjaan, mengambil barang yang akan diambil, yang dibeli, mencatat barang belanjaan, membayar belanjaan, kemudian hanya double. Bayar belanjaan, kemudian membuat bukti pembayaran. Bukti pembayaran diserahkan, satu laginya bukti pembayarannya diberikan ke melakukan pembukuan dulu ya. Dari bukti pembayaran itu dilakukan pembukuan. Nah, berarti di sini proses ya. Yang pembukuannya prosesnya pakai ini. Boleh pakai copy paste. Oke. Bahasanya apa? Melakukan pembukuan. Gini ya. Oke, store tipe lagi. Boleh dari sini. Oke. Boleh di sini nggak lurus nggak apa-apa. Oke, baru lainnya kita gunakan klik. Setelah melakukan pembukuan, berikutnya adalah laporan pendapatan. Nah, dari hasil pembukuan biasanya suka di
salin ke buku besar ya. Kemudian di sini dibuatkan laporan pendapatan. Oke, bisa dipanjangkan. Atau copy paste aja dari sini. Oke. Oke. Setelah itu yang satunya diserahkan ke sini, ke iBoss ya. Dari sini ditarik ke sini. Oke, gini. Jadi lurus-lurusin lah ya ininya. Oke, selesai. Nah, kan, nah itu baru tinggal kita buatkan selesai. Taruh di sini. Oke, kita buatkan panah. Oke, if lainnya. Oke. Sip, begitu ya. Oke. Nah, ini alur proses di dalam sistem penjualan toko. Mulai pembukuan, mengambil barang yang akan dibeli, mencatat barang belanjaan, membayar belanjaan, membuat bukti pembayarannya diserahkan satu ke sini, yang satu lagi ke buat si kasirnya, kemudian melakukan pembukuan, laporan pembukuan, nah ini laporan pendapatannya. Nah, gitu. Selesai. Nah, ini adalah contoh dari alur flow map ya, flow map dari sistem penjualan toko yang sedang berjalan. Nah, begitupun dengan sistem yang akan diusulkannya, ya dibuatkan lagi seperti ini juga. Oke ya. Dan tetapi ya yang rekan mahasiswa harus perhatikan adalah, nah, acuannya adalah di sini, kan? Simbol mana yang membutuhkan komputer, simbol mana yang tidak membutuhkan komputer. Kayak semacam proses kalau menggunakan komputer ya bisa menggunakan ini. Ya kan, simbolnya bukan yang ini. Gitu ya. Begitupun dengan inputan. Jika inputannya menggunakan komputer, bisa juga menggunakan inputan yang seperti ini ya, simbolnya. Begitu ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Baik. Oke. Ya, ini untuk pembuatan flow map diagram. Oke. Next video berikutnya saya akan jelaskan cara pembuatan diagram konteks ya. Oke, sampai di sini. Nanti saya lanjut lagi untuk video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.